Sekarang banyak orang-orang menamakan Allah, memberi sifat bagi Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada dalam nas. Nah, ini hati-hati. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa Allah itu ar-rishah, al-mubdi'ah. Ar-rishah, apa itu rishah? Rishah itu bulu, al-mubdi'ah yang dapat menciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini bisa mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita ikhlaskan niat kita, karena apapun yang kita lakukan jika tidak disertai dengan niat ikhlas, yaitu berniat apa yang kita lakukan ini kita niatkan hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan membahas kajian kitab Al-Aqidah, Risalah Aqidah yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa ardhah. Risalah beliau dalam masalah akidah yang dikenal dengan sebutan Al-Fiqhul Akbar. Beliau mengatakan qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarika lahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beliau mengatakan wallahu ta'ala, Allah ta'ala wahidun, bersifat dengan sifat wahid. Ya, Allah itu sifatnya wahid. Dalam Al-Quran disebutkan wa ilahukum ilahu wahid. Kan ada kan kata-kata wahid. Jadi ada nasnya, ada dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah disifati dengan sifat wahid. Kenapa kita sebutkan demikian? Karena tentang masalah sifat, para ulama mengatakan masalah sifat ini masalahnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqif artinya kita berhenti di situ, berhenti pada nas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita hanya mencukupkan nas yang ada. Nggak boleh kita memberi sifat bagi Allah jika tidak ada nasnya, jika tidak ada dalilnya, sumbernya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis atau ijma' kesepakatan para ulama. Nggak boleh kita buat-buat. Ya, itu namanya tauqifiyah. Kita berhenti pada nas yang ada, jangan ditambah-tambah, jangan dibuat-buat sesuatu yang tidak ada. Nggak boleh menamakan Allah atau memberi sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya dari Al-Quran ataupun dari hadis. Jadi hati-hati. Kalau tidak ada dalilnya, kita diam. Di situ kita berhenti di situ. Kita cukupkan saja apa yang ada di dalam nas. Nah, sekarang banyak orang-orang menamakan Allah, memberi sifat bagi Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada dalam nas. Nah, ini hati-hati. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa Allah itu ar-rishah, al-mubdi'ah. Ar-rishah, apa itu rishah? Rishah itu bulu,
al-mubdi'ah, yang dapat menciptakan. Nah, ini ada yang menamakan Allah seperti itu, ar-risal mubdi'ah. Atau kalau kita ingin terjemahkan secara bebas, ya bisa dikatakan Allah itu katanya, kata orang tersebut adalah pena yang menciptakan. Nah, ar-risa itu bulu, maksudnya orang-orang dulu kan kalau menuliskan pakai bulu itu kan, dicelupkan ke tinta, dituliskan. Nah, dia mengibaratkan Allah, memberi nama bagi Allah atau memberi sifat bagi Allah seperti itu. Ini kan tidak ada dalam Al-Quran. Kalau dia mengatakan oh itu ar-risal mubdi'ah, maksudnya adalah al-khaliq. Maknanya adalah al-khaliq, sang pencipta. Al-khaliq ada dalam Al-Quran, sifat Allah, ya, nama Allah al-khaliq. Tetapi tidak ada namanya ar-risal mubdi'ah. Kan tidak ada. Dia memberi nama yang baru dengan makna yang sudah ada. Ini tidak dibenarkan. Para ulama tidak membenarkan akan hal itu. Makanya nggak boleh seperti orang sekarang mengatakan Allah itu skenario sutradara katanya. Ya, Allah itu adalah sutradara unggul. Nah, ini pemberi nama sutradara, memberi nama itu, ada nggak itu dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada nggak dalam hadis? Tidak ada. Walaupun dia mengatakan, oh itu maksudnya sutradara itu maksudnya adalah al-khaliq, pencipta, al-mudabbir, yang maha mengatur. Kan sutradara kan begitu kan, mengatur-ngatur tugasnya. Nah, walaupun dia mengatakan demikian, tidak dibenarkan. Cukup kita katakan al-mudabbir, zat yang maha mengatur. Jangan diberi nama-nama yang lain gitu maksudnya. Nah, para ulama mengatakan sifat-sifat Allah, begitu juga nama-nama Allah, itu sifatnya tauqifiyah. Permasalahannya adalah permasalahan tauqifiyah. Kita hanya mencukupkan sesuatu yang ada di dalam nas. Jika ada nasnya, ya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kita sebutkan itu adalah nama atau sifat bagi Allah. Jika tidak, maka kita tidak menyebutkannya sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wahid. Allah Ta'ala bersifat wahid. Tadi dalam Al-Quran kita sebutkan ayatnya, wa ilahukum ilahu wahid. Yang semakna juga dengan sifat ini adalah sifat ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah menyebutkan makna wahid. Itu apa makna wahid? Jika kita sebutkan Allahu wahidun, apa arti wahid? Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang wahid. Apa arti wahid? Beliau kemudian menjelaskan di sini. Makna dari kata wahid, jika itu disebutkan sebagai sifat bagi Allah, maknanya la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarikalah. La min tariqil adad, bukan makna bilangan. Jadi wahidun wa ilahukum ilahun wahid, arti wahid bukan arti bilangan, bukan angka. Jadi tidak diartikan satu. Tidak diartikan satu. Wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tidak tepat pemaknaan satu. Makna wahid apa maknanya? Walakin min tariqi annahu la syarikalah. Akan tetapi maknanya adalah la syarikalah. Ini makna wahid. Wahidun sifat bagi Allah, artinya bukan bilangan. Tidak diartikan satu, tetapi diartikan la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Ini artinya Imam Abu Hanifah tidak memaknai kata itu secara zahir saja. Ini kalau zahirnya kan wahid, apa arti wahid? Satu kan itu, secara zahir kan begitu.
Tetapi Imam Abu Hanifah ini pembesarnya ulama salaf, ini Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pembesarnya ulama salaf. Beliau tidak memaknai kata wahid secara zahirnya, tidak diartikan satu. Tetapi apa maknanya kata beliau? La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi mereka orang-orang yang selalu mengambil zahir saja, selalu memaknai sesuatu itu dengan yang zahir. Coba tanya mereka, apa arti wahid? Satu, kata mereka. Tahukah kita apa konsekuensi ketika diartikan satu? Oh, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, diartikan dengan makna bilangan, angka satu. Apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya satu itu jika diartikan dengan makna bilangan, ya, bilangan itu sebuah bilangan, dia bisa dibagi-bagi atau bisa ditambah. Satu dibagi setengah, setengah menjadi setengah gitu kan, diambil setengah jadi setengah, bisa dibagi-bagi, dibagi setengah, ya, dibagi 3, dibagi berapapun bisa, mau dibagi 10 juga bisa, ya, bisa juga ditambah 1 jadi 2, ditambah 2 jadi 3. Jadi sebuah bilangan itu bisa mengalami perubahan berkurang perubahannya atau mengalami penambahan. Karenanya Imam Abu Hanifah menjelaskan makna wahid ini supaya tidak dipahami secara zahirnya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Beliau menjelaskan makna wahid itu adalah la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Ini kalau beliau memahami seperti itu, kalau beliau menjelaskan bahwa makna wahid bukan artinya bilangan, tidak dimaknai dengan satu angka bilangan, ya, ini artinya mereka, para sahabat, para tabi'in itu memaknai kata wahid itu seperti ini, karena masanya beliau itu dekat dengan masa para sahabat. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya di awal pembacaan kitab ini, ya, ketika kita buka kajian Al-Fiqhul Akbar ini, kita menyebutkan beliau itu diriwayatkan pernah bertemu dengan beberapa orang sahabat. Berapa orang sahabat, Pak? Masih ingat? 6 orang sahabat, ya, pernah bertemu dengan 6 orang sahabat. Walaupun dalam riwayat tersebut beliau tidak sempat mengambil ilmu dari mereka. Kenapa? Karena ketika itu beliau masih kecil. Jadi beliau termasuk para tabi'in. Para tabi'in, karena bertemu dengan sahabat. Dekat masanya dengan Rasul, karena masanya yaitu bertemu dengan sahabat ketemu dengan Rasul. Jadi ketika beliau mengatakan hal ini, makna wahid adalah la syarikalah, artinya seperti itulah pemahaman para sahabat ketika itu. Nah, para sahabat siapa yang mengatakan seperti ini? Ya, tidak sampai kepada kita nasnya, karena mungkin mereka ketika itu tidak ada yang menyebutkan demikian. Mereka tidak mengarang kitab, tetapi ini dipahami oleh orang-orang yang belajar dengan mereka, orang-orang setelahnya yang sanad keilmuannya sampai kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka para sahabat juga seperti ini. Tapi mungkin karena terkadang para sahabat itu tidak memperinci, karena mereka saat itu semua mereka memahami hal yang sama, nggak perlu. Ini sudah jelas, ini menurut mereka. Allahu wahid wa ilahukum ilahu wahid. Makna wahid ini sudah jelas bagi mereka. Jadi kalau sudah jelas, ya ngapain lagi dijelaskan? Orang sudah jelas. Yang dijelaskan itu adalah sesuatu yang tidak jelas.
Ini sudah jelas bagi mereka. Nah, kemudian setelah Islam ini berkembang, banyak orang yang masuk Islam, non-Arab juga sudah banyak yang masuk Islam. Nah, bahasa Arab ini perlu dijelaskan. Orang-orang non-Arab yang masuk Islam mungkin mereka tidak tahu maknanya ini. Ya, mereka mungkin saja memaknai artinya satu, bilangan, angka. Nah, kemudian dijelaskanlah oleh Imam Abu Hanifah. Makna dari wahid itu adalah la syarikalah. Apa makna la syarikalah? Tidak ada sekutu baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna tidak ada sekutu? Syarik artinya nazir atau masil. Tidak ada sesuatu yang serupa. Masil namanya. Nazir, tidak ada sesuatu yang sama, sebanding. Artinya tidak ada sesuatu yang lain yang dia itu dianggap sebagai Tuhan. Nah, tidak ada sesuatu yang lain yang dianggap sebagai Tuhan. Jika ada orang yang menganggap sesuatu selain Allah itu sebagai Tuhan, walaupun tidak secara keseluruhan, misalnya ya, sama-sama bisa menciptakan, walaupun tidak semuanya dia bisa menciptakan, ini namanya telah mensekutukan Allah. Sama-sama bisa mematikan, menghidupkan tidak bisa, tetapi mematikan bisa misalnya. Nah, ini artinya telah mensekutukan Allah, menjadikan sesuatu selain Allah itu sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang seperti ini yang disebut dengan syirik namanya, menyekutukan Allah. Adapun selain itu, ya, yang tidak sampai menyamakan sesuatu yang lain dengan Allah Ta'ala, ini belum bisa dikatakan syirik. Belum bisa dikatakan syirik. Ada orang hanya dengan berziarah kubur, ini kamu syirik. Kenapa syirik? Ini orang berziarah kubur. Kenapa dikatakan syirik? Ada sebagian orang begitu. Ziarah kubur syirik. Istighosah syirik. Tawassul syirik. Tabarruk syirik. Nah, ini kenapa mereka mengatakan itu syirik? Mungkin mereka tidak memahami makna syirik yang sebenarnya, sehingga kemudian mereka dengan seenaknya saja menganggap orang lain itu telah melakukan perbuatan syirik. Mereka ketika mendengar kita mengatakan ya Muhammad, syirik itu katanya. Ya Muhammad itu syirik. Saya pernah mendengar orang yang mengatakan itu. Ada teman saya waktu itu berdoa seperti itu. Kemudian datang ini waktu di Madinah. Ya, waktu di Madinah. Kemudian diceramahin ini teman saya. Disirik-sirikan, diceramahin. Begitu, Ustaz. Dia keluar dari masjid itu, melihat Qubbatul Khadra, kubah di mana di bawahnya ada makam Rasulullah. Dia berdoa mengangkat tangan. Kemudian datang ini orang, nggak tahu dari mana, diceramahin ini teman saya. Teman saya diceramahin, disirik-sirikan. Ini nggak boleh, ini syirik, kufur katanya. Nah, ini kenapa? Hanya sekedar kita mengangkat tangan berdoa di depan makam Rasulullah, kemudian mereka katakan syirik. Syirik ini menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar ziarah kubur, bukan hanya sekedar kita berdoa di depan kubur kemudian kita dianggap syirik, kan enggak. Kita berdoa di depan kubur benar, tetapi bukan meminta kepada yang ada di dalam kubur. Kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hal ini disyirikkan? Mana makna syiriknya? Ya, makna syiriknya di mana? Kalau mereka mengatakan kenapa berdoanya di depan kubur? Ya, kenapa berdoanya tidak di rumah saja? Kenapa tidak di dalam masjid? Kenapa harus di depan kubur baru berdoa?
kita katakan, adakah larangan berdoa di depan kubur? Sebelum kita menyebutkan dalil-dalilnya, coba tanya, adakah larangan untuk kita berdoa di depan kubur? Tidak ada larangan untuk kita berdoa. Berdoalah kalian dimanapun, tetapi jangan di kuburan. Ada nggak? Kan tidak ada larangan demikian. Kemudian ada lagi baru-baru ini, ada yang mengatakan kepada saya bahwa sholawat nariyah itu syirik. Ada begitu, Ustaz. Sholawat nariyah syirik. Ya. Saya tanya, kenapa syirik? Oh, di situ sudah berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad. Berlebihannya di mana? Saya tanya, berlebihannya di mana? Katanya tanhallu bihil uqad, meminta kepada Nabi Muhammad untuk melepaskan al-uqad, kesusahan-kesusahan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad. Nah, di situ katanya tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib. Nah, ini katanya, ini kata-kata ini syirik katanya. Syiriknya di mana, saya tanya? Itu bukan meminta kepada Allah, tetapi meminta kepada Nabi. Coba diartikan, coba diterjemahkan. Ini terjemahannya. Nah, saya baca terjemahannya ini saya katakan ini nggak tepat. Dapat dari mana? Dari internet. Terjemahannya dapat dari internet. Ini terjemahan secara bahasa Arab ini tidak tepat. Karena terjemahannya tidak tepat seperti ini, kemudian kamu memahaminya seperti itu, seperti yang engkau pahami. Kemudian kamu mensyirikkan orang-orang yang membacanya. Ini apa nggak fatal ini, Pak? Ya, apa nggak fatal? Kita kalau nggak bisa membantahnya, cukup dengan logika saja. Kalau benar ini syirik, ini artinya banyak sekali umat Islam di dunia ini yang telah melakukan kesyirikan. Khususnya di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali yang mengucapkan sholawat nariyah ini. Di pesantren-pesantren masyhur ini ada ijazahnya ini, Pak. Sholawat nariyah itu. Benar, Ustaz kan? Dijazahkan ini di pesantren-pesantren ini dibaca. Dibaca sekian kali, ada hitungannya. Itu dengan niat untuk supaya dikabulkan hajat. Ini ada ijazahnya. Ada ijazahnya ini. Kemudian orang-orang yang lain pun, tidak hanya kalangan santri, tidak hanya kalangan para kiai, ini orang-orang awam lainnya pun suka membacanya di masjid-masjid. Ya, ketika mereka selesai azan atau sebelum azan, banyak yang mengucapkan sholawat nariyah ini. Di pengajian-pengajian banyak, tidak hanya di Indonesia. Di luar negeri pun ini banyak orang yang mengucapkan sholawat nariyah. Ini secara logikanya seperti apa yang ia katakan bahwa itu adalah kesyirikan, artinya dia telah mensyirikkan, menganggap syirik, menganggap kufur, menganggap kafir banyak orang di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Fatal nggak ini, Pak? Mengkafirkan banyak orang namanya. Nah, karena syirik itu adalah mensekutukan Allah. Orang yang mensekutukan Allah muslim tidak? Tidak, kafir orang yang mensekutukan Allah. Ini artinya dia telah mengkafirkan banyak orang. Nah, kemudian secara bahasa ini tidak diartikan allazi tanhallu bihil uqad. Yang mereka kan mengartikan yang engkau wahai Muhammad tanhallu bihil uqad, membuka, tanhallu bihil uqad, kata mereka itu membuka ikatan-ikatan kesulitan. Nah, ini katanya mereka seperti itu artinya. Artinya tidak benar kalau seperti itu. Tidak sesuai dengan tata bahasa Arabnya, tidak sesuai. Tanhallu
itu dalam bahasa Arab itu wazan fiilnya itu kan berbentuk fiil. Bahasa Arab itu kata itu kan ada isim, ada fiil. Fiil ini ada wazannya, ada timbangannya istilahnya gitu kan. Tanhallu ya, artinya timbangan infa'ala itu. Infa'ala yanfa'ilu, inhalla yanhallu. Itu infa'ala yanfa'ilu itu artinya bukan melepas. Tanhallu itu bukan artinya melepas, tetapi artinya terlepas. Nah, beda kan? Makna melepas dengan terlepas kan beda. Kalau engkau yang melepas ya dia melepas. Tetapi kalau itu terlepas berarti ada yang melepaskannya sehingga dia terlepas. Saya datang ke masjid melihat tali terlepas. Apakah saya yang melepas? Bukan kan? Ada yang lain yang melepas tali tersebut. Itu namanya terlepas. Tetapi kalau saya masuk ke masjid kemudian saya melepas tali ikatan, berarti saya yang melepas. Dalam sholawat tersebut tidak disebutkan katanya melepas, bukan halla yahullu, bukan, ya, bukan Nabi yang melepas, tetapi kata-katanya in halla yanhallu, tanhallu bihil uqadu. Al uqad ikatan yang dimaksud adalah ikatan-ikatan kesulitan, kesusahan yang dialami oleh orang-orang. Kita inginkan itu terlepas. Kita inginkan itu terlepas. Siapa yang melepaskannya? Tentu orang yang mengucapkan sholawat tersebut menginginkan itu terlepas. Yang melepas adalah Allah, bukan Nabi Muhammad, karena tidak ada kata-kata Nabi Muhammad yang melepas, tetapi kata-katanya terlepas. Ditambah tanhallu bihi, ada kata bihinya. Bihi alba, huruf ba itu kan bihi, huruf bi itu. Ba itu dalam bahasa Arab bisa bermakna sababiyah, sebab. Jadi maksudnya bihi hanya kembali kepada Nabi Muhammad. Ikatan-ikatan kesulitan itu terlepas. Bihi dengan sebabnya, dengan wasilahnya, dengan perantaranya. Perantara siapa? Nabi Muhammad. Jadi artinya kita memohon, ya Allah, lepaskanlah ikatan-ikatan kesulitan, kesusahan yang aku alami dengan wasilah, dengan keberkatan, dengan sebab keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Makna yang seperti itu syirik tidak? Tentu tidak. Tidak ada yang mengatakan makna yang seperti itu syirik. Nah, ini kesalahan dalam memahami bisa fatal akibatnya. Bisa fatal akibatnya. Ini baru-baru ini saja ini, ya, ada yang ngomong ke saya seperti itu. Saya jelaskan itu kemudian diam. nggak bisa ngomong lagi. Ya, mau ngomong apa lagi dia? Coba sebutkan dalilnya. Ya, coba sebutkan argumennya. Sudah tidak bisa. Ini artinya klaim-klaim mereka yang mengatakan ini syirik, ini syirik, ini syirik, ya. Tidak semuanya itu benar. Tidak semuanya itu benar. Ziarah kubur katanya syirik, tawasul itu syirik. Tawasul ini banyak yang mengatakan tawasul itu syirik. Di mana syiriknya? Tawasul itu apa? Ya, mereka mengartikan tawasul itu artinya meminta kepada Nabi Muhammad. Siapa yang meminta kepada Nabi Muhammad? Tawassul itu artinya berdoa kepada Allah Ta'ala dengan dalam doanya menyebut nama seorang nabi atau nama seorang wali sebagai bentuk kemuliaan. Artinya sebagai bentuk kita memuliakan mereka, nabi yang kita sebut atau seorang wali yang kita sebut, dengan tujuan agar Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Ini makna tawassul yang disebutkan oleh para ulama. Jadi di mana di situ syiriknya? Dari maknanya saja mana syiriknya? Kalau mereka kemudian mengatakan, oh itu maknanya kan kalian yang buat-buat. Ya, tawassul itu maknanya meminta kepada selain Allah.
Coba kita lihat, kalau seperti itu klaim mereka, bentuk tawassul yang kita lakukan itu seperti apa? Apakah benar seperti yang mereka katakan, meminta kepada selain Allah atau tidak? Di antara bentuk tawassul, ada tawassul yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seorang yang buta, datang kepada Nabi Muhammad meminta agar didoakan. Awal permintaannya supaya dia didoakan agar matanya sembuh dari butanya. Namun kemudian Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa untuk dia sendiri yang membaca. Jadi akhirnya Rasulullah tidak mendoakannya. Ini seorang yang buta ini datang kepada Rasulullah meminta agar dia didoakan supaya sembuh dari butanya. Namun kemudian Rasulullah tidak mendoakannya, tetapi mengajarkan sebuah doa untuk dia membacakan doa tersebut. Nah, apa bentuk doanya? Bentuk doanya isinya tawassul. Isinya tawassul. Allahumma inni, pernah dulu saya sebutkan. Kalau masih ingat. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, menyebutkan nama Nabi Muhammad dalam doa. Inilah bentuk tawassul. Tetapi mintanya kepada siapa? Minta kepada Allah. Cuman di dalam doa itu diselipkan nama seorang nabi atau seorang wali. Tujuannya apa? Bukan meminta kepada nabi yang disebutkan, tidak. Tetapi penyebutan itu adalah bentuk kita memuliakan nabi tersebut, ya. Dengan sebab kita memuliakan nabi tersebut, kita berharap doa kita dikabulkan. Kita berharap doa kita dikabulkan. Nah, sama seperti kita di dunia ini juga terkadang melakukan itu. Proposal kita buat pembangunan masjid, masuk ke sana, masuk kemari, departemen ini, departemen itu, kantor ini, kantor itu, perusahaan ini, perusahaan itu, nggak tembus-tembus, Pak. Namun ketika kita masuk ke salah satu tempat, ya, yang di situ dia menghormati, memuliakan seseorang, kita sebutkan bahwa ini proposal, ya, atas nama si fulan. Tembus nggak kira-kira, Pak? Tembus, dapat cair. Ya, kenapa? Ya, kita tadi menyebutkan membawa nama orang yang dimuliakan. Kita ketika berdoa, kita sebutkan nama yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Para nabi-nabinya. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Para wali-walinya. Ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita berharap dengan kita menyebutkan nama seorang nabi, nama seorang wali, kita berharap kepada Allah Ta'ala doa kita dikabulkan. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Ya, memintanya kepada Allah. As'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah. Wa atawajjahu ilaika, aku bertawajjuh kepadamu ya Allah. Binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, dengan sebab kemuliaan nabimu Muhammad, nabi pembawa rahmat. Di sini doanya diselipkan nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Ketika doa ini selesai dibaca oleh orang yang buta tadi, dia datang ke majelisnya Rasul dalam keadaan sudah bisa melihat. Subhanallahil azim. Disaksikan oleh para sahabat ketika itu. Ini artinya apa? Tawassul itu bukanlah kesyirikan. Kalau saja tawassul itu adalah bentuk dari kesyirikan, tentunya Rasulullah tidak akan pernah mengajarkan doa tersebut kepada sahabatnya. Rasulullah tidak ingin ada sahabatnya yang kufur, syirik. Ya, Rasulullah tidak menginginkan itu. Ini bantahan, ya, bantahan kepada mereka orang-orang yang selalu mengatakan syirik kepada orang lain yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka. Ini makna la syarikalah dari
kata wahidun tadi. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian beliau melanjutkan bahwa Allah juga bersifat dengan sifat lam yalid wa lam yulad. Ini diambil dari firman Allah dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid tidak beranak, wa lam yulad dan tidak diperanakan. Artinya tidak ada sesuatu yang menjadi bagian dari Allah atau Allah itu menjadi bagian dari sesuatu yang lain. Itu maksudnya lam yalid. Lam yalid tidak beranak, artinya tidak ada sesuatu yang menjadi bagian dari Allah. Orang yang mengatakan bahwa Isa ibnullah, Nabi Isa adalah anak Allah. Ini ayat ini sebagai bantahan yang sangat jelas bagi mereka yang mengatakan Isa ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Ya, orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Bahkan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan nahnu abnaullah. Kita ini semua, kata mereka, adalah abnaullah, anak-anak Allah. Kata mereka seperti itu. Nah, apa hukumnya ini? Dibantah keras dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Ada orang-orang sekarang mengatakan, oh nggak apa-apa mengatakan anak Allah. Kita ini adalah anak Allah. Kata mereka, dengan makna Allah Ta'ala mengasihi kita. Jadi bukan dengan arti anak seperti kita punya anak, enggak. Kita anak Allah, kata mereka. Kita ini anak Allah, artinya Allah mengasihi kita, menyayangi kita. Seperti seorang ayah menyayangi anaknya. Bukan dalam arti keturunan. Kata mereka seperti itu. Makna yang seperti ini dibantah oleh para ulama, tidak tepat. Ya, nggak bisa dikatakan demikian. Kalau bisa dikatakan demikian, akan dibenarkan pernyataan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengatakan nahnu abnaullah. Tetapi di dalam Al-Quran apa disebutkan? Ya, bantahan. Ya, Allah Ta'ala mencela mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengatakan nahnu abnaullah. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kata mereka orang-orang Yahudi, kami ini abna'ullah, artinya apa? Bukan anak keturunan Allah, bukan. Tetapi Allah Ta'ala mengasihi dan menyayangi kami. Wa ahibba'uh. Qul falima yu'azzibukum bizunubikum. Artinya mereka akan disiksa dengan dosa-dosa mereka itu. Jadi pernyataan mereka itu pun tidak dibenarkan. Mereka mengatakan kami ini anak-anak Allah, tapi maknanya bukan anak keturunan. Artinya adalah anak dalam arti Allah senantiasa memberi rahmat kepada kita, senantiasa memberi kasih sayangnya kepada kita. Ini dalam Al-Quran dikafirkan pernyataan mereka itu. Nah, hati-hati ini Bang. Orang-orang sekarang kadang begitu. Nggak apa-apa mereka mengatakan abna Allah. Ya, nggak kafir, kita nggak boleh mengkafir-kafirkan. Kita tidak boleh mengkafirkan sembarangan. Tapi yang dikafirkan dalam Al-Quran itu harus kita kafirkan. Kalau tidak dikafirkan, ya kita nggak boleh mengkafirkan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau Al-Quran mengatakan kafir, apakah boleh kita mengatakan tidak kafir? Apa boleh, Pak? Tidak boleh. Kita katakan sesuai yang ada di dalam kitab suci kita. Nah, kita kan dilindungi, kita berpegang teguh dengan kitab suci kita. Dalam Al-Quran disebutkan Yahudi kafir atau tidak? Kafir, ya kita sebutkan kafir, bukan melecehkan mereka. Orang Nasrani disebutkan dalam Al-Quran kafir tidak? Kafir. Ahlul kitab kafir tidak? Kafir, ya kita sebutkan sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, orang sekarang kan nggak, jangan mengkafir-kafirkan, mereka itu sama. Kita juga boleh mengatakan kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, ngerinya zaman sekarang ini, Pak. Menjual agama mereka ya demi kenikmatan dunia yang sesaat.
Ada yang ditanyakan ini Pak? Silakan Ustaz. Kalau tadi wahid itu artinya bukan bilangan. Karena kalau ahad itu apa? Al-ahadu, para ulama menyebutkan tafsirnya la yaqbalu ta'addud wal kasrah. Jadi artinya hampir sama. La yaqbalu ta'addud wal kasrah. Tidak menerima at-ta'addud bilangan, jadi tidak diartikan satu juga, wal kasrah, dan tidak juga menerima pertambahan. Jadi sama dengan makna al-wahid. Sebagian para ulama menafsirkan al-ahad artinya la yaqbalu linqisam, tidak bisa dibagi-bagi. Itu arti al-ahad. Jadi kalau wahid artinya la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, gitu kan? Arti kata wahid, la syarikalah. Kalau ahad, sebagian para ulama menyamakan artinya dengan makna wahid. Tapi sebagian para ulama mengatakan la yaqbalu al-inqisam wat tajazzu, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dibelah-belah gitu. Nah, tidak bisa dipotong-potong. Kalau satu kan bisa dipotong-potong. Jadi ada yang mengatakan maknanya sama, ada yang mengatakan maknanya berbeda, cuman perbedaannya sangat tipis. Kata wahid dengan kata ahad. Nah, silakan Ustaz. Allahu ahad. Allahu ahad. Tuhan itu satunya yang disembah. Iya. Jadi kembali kepada pemahaman kita makna bahasa tersebut. Makna bahasa itu, bahasa Indonesia kan satu-satunya sama nggak dengan makna satu? Beda kan? Nah, kalau satu-satunya sudah tidak bermakna bilangan lagi, saudara. Tapi kalau satu artinya kan bilangan, angka satu. Tapi kalau satu-satunya itu sudah keluar dari makna bilangan. Sudah nggak makna satu-satu, bukan satu dengan satu. Jadi 2 atau 11, satu-satu. Kalau orang yang baru bisa membacakan gitu, Pak, anak saya ya, waktu awal-awal masuk TK begitu. Ini berapa nih? 1-1. Sekarang jam berapa? Jam 1-1. Ngomong jam 11. Jam 1-1. Ya. Seperti itu Ustaz ya. Maknanya sudah tidak bermakna bilangan lagi. Berarti tepat kalau maknanya seperti itu. Intinya tidak boleh dipahami kata ahad atau kata wahid dengan makna bilangan. Ya, tidak boleh dimaknai dengan makna bilangan. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Bisa juga. Iya, Ustaz. Tuhan satu tidak terdiri dari juzuk, tidak terdiri dari bagian-bagian. Iya. Ini kan terdiri dari bagian-bagian. Iya, benar. Mata, darah, benar. Rambut. Itu ada di kitab-kitab Melayu itu, Ustaz ya. Nah, di kitab-kitab Melayu mereka sebagian itu menjelaskannya seperti itu. Tidak menerima bagian-bagian. Nah, ini sama seperti yang ada di dalam kitab ini yang disebutkan ya, la yaqbalu at-ta'addud. Tidak menerima bagian-bagian bilangan-bilangan, wal kasrah, dan penambahan. Nah, Masya Allah, mereka para ulama-ulama kita dulunya, mereka adalah orang-orang yang sangat paham betul masalah akidah. Mereka yang paham betul masalah akidah, mereka tidak kita dengar dan tidak sampai kepada kita karya-karya mereka yang mengklaim kafir, yang mengklaim syirik, bid'ah atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, itu ada di masa mereka dulu. Bukan tidak ada. Sudah ada di masa mereka dulu, tetapi tidak kita temukan. Mereka mengatakan ini kufur, ini bid'ah, ini syirik, begitu. Ziarah-ziarah kubur itu sudah ada dari zaman dulu. Ya, sudah ada dari zaman dulu. Tetapi tidak mereka katakan itu
syirik. Tawassul, tabarruk, istighosah, dan lain-lain. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya berpikir Iya, Ustaz. karena klaim mereka itu hanya katakanlah sebutan, hanya anak-anak Allah, maknanya bahwa kami hanya Allah, gitu ya. Apa mereka mengambil dari kata rumah sakit? Rumah sakit, rumah tempatnya orang sakit. Disebutkan keadaannya yang dikehendaki, disebutkan tempatnya, tapi yang dikehendaki halnya. Iya. Ada juga orang yang saya pernah dengar begitu juga, Ustaz. Ini orang non-muslim masuk dalam agama Islam, tetapi mungkin pemikirannya masih keyakinannya masih seperti yang lama, mungkin masih ada kali. Dia mengatakan, ya, orang-orang yang mengatakan anak-anak Allah, kan mereka mengatakan anak-anak Tuhan gitu kan, anak-anak Bapa, itu bukan artinya anak seperti kita punya anak. Contoh dekatnya kata mereka, contoh dekatnya anak sekolah. Apakah sekolah punya anak? Contoh dekatnya kata mereka seperti itu. Ini bahaya ini, Pak. Kalau seperti itu hujah mereka, argumen mereka. Orang yang tidak mempelajari ilmu agama mungkin akan mengiyakan, oh iya benar. Jadi nggak boleh mereka disalahkan. Ini cukup bantahan kita. Al-Quran menyalahkan mereka. Al-Quran membantah mereka. Kalau pernyataan mereka itu dapat dibenarkan, ya tentu Al-Quran akan membenarkan mereka. Tetapi Al-Quran mencela orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengatakan nahnu abnaullah. Maksud mereka yang mengatakan kita ini adalah anak Tuhan, mereka juga tidak meyakini kalau mereka itu adalah bagian dari Tuhan seperti anak kita bagian dari kita. Mereka nggak ada yang meyakini begitu. Keyakinan mereka apa? Mereka adalah orang-orang yang dirahmati. Seperti seorang anak yang dikasih sayangi oleh orang tuanya. Itu keyakinan mereka. Tetapi apa dalam Al-Quran? Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bizunubikum. Itu dengan sebab dosa mereka itulah mereka disiksa. Mereka akan diazab, disiksa. Artinya salah, tidak tepat, tidak benar mengatakan nahnu abna'ullah. Seperti itu, Ustaz. Saya pernah dengar begitu. Subhanallah. Ada lagi yang ditanyakan? Iya, silakan, Ustaz. Apa, Ustaz? Coba di sajen. Subhanallah. Iya. Iya. Itu saya juga kurang ngerti itu. Itu apa maksudnya? Meminta kepada selain Allah atau apa itu? Saya nggak paham juga itu. Gimana itu bentuknya, Pak? Ada orang cuman naruh bunga-bunga gitu kan, telur ayam, ada dikasih sebatang rokok gitu kan. Cuman ditaruh aja di situ. Tapi tidak meminta kepada selain Allah. Kata dia ini ada roh halus, ya maksudnya ya jin gitu kan, setan, ya nanti akan dimakan oleh mereka biar mereka nggak mengganggu. Kalau jin, setan kan benar adanya, benar ada jin dan setan kan benar ada. Nah, mereka berkeyakinan kalau dikasih itu jin dan setan itu tidak akan mengganggu, makanya dikasih makan gitu kan.
Kayak manusia aja kalau udah dikasih makan, nah diam dia kan. Nah kalau begini kan hanya seperti ini modelnya kan tidak sampai kepada syirik kan gitu Pak. Tetapi kalau sampai meminta kepada selain Allah atau berkeyakinan bahwa itu setan atau jin dapat memberi bahaya tanpa izin Allah, nah ini kufur. Nah, makanya saya juga nggak tahu maksudnya itu sampai di mana mereka itu. Ya, perlu dilihat juga karena mungkin kan berbeda-beda juga kan. Beda dukunnya beda. Beda jenisnya gitu kan. Beda tempatnya juga beda bentuknya kan itu, Pak. Beda ininya beda bentuknya. Ya. Kadang di sebuah daerah itu dia hanya ini, Pak. Meletakkan semacam sirih gitu kan, sirih apalagi itu yang teman-teman sirih itu kan diletakkan di satu tempat, pinang itu kan, dan lain-lainnya itu diletakkan di satu tempat begitu Pak. Namun tidak kemudian meyakini kalau jin itu bisa menciptakan mudarat, mara bahaya, dan juga tidak meminta kepada mereka. Cuman mereka supaya kalau ada jin mereka tidak diganggu. Itu aja pemahaman mereka. Ya, pemahaman mereka seperti itu. Ya. Cuman ya kita tidak diajarkan untuk melakukan itu. Tapi jika kita hukum itu syirik tidak. Yang seperti itu tentu tidak sampai pada derajat, tidak sampai kepada batas kesyirikan. Ya. Cuman ya untuk apa kita lakukan itu? Kita kan diajarkan untuk membaca ayat. Ya, kan itu diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa kita lakukan itu? Kenapa nggak kita baca ayat saja? Nah ini masalahnya di situ saja Pak. Nah, iya Ustaz. Nah, silakan. Kayak orang mau bikin jembatan, harus. Iya, ini wallahu alam itu apa itu tujuannya itu? Apakah mereka meyakini kalau setan jin itu bisa menciptakan bahaya itu Ustaz? Kalau sampai di situ keyakinannya, nah ini bisa jatuh dalam kesyirikan. Bisa jatuh dalam kesyirikan. Nah. Bagaimana Ustaz? Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri seperti biasa, kita ucapkan tahlil dan selawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.